Saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masih di dalam konteks besar kita, bagaimana kita bisa tetap hidup dan tidak tergerus mati di dalam menghadapi perubahan atau transformasi kehidupan. Saat ini, supaya kita tetap hidup dan siap menghadapi perubahan, mampu menghadapi perubahan yang begitu cepat ini, kita perlu sadar, kita perlu mentransformasi kehidupan kita, mengubah kehidupan kita dari sekedar mengharapkan imbalan menjadi memberikan sumbangsi. Ini adalah konsep tentang harga yang harus dibayar. Ini konsep tentang pengorbanan, perjuangan menuju keberhasilan hidup. Seseorang bernama Napoleon Hill berkata, kekuatan dan pertumbuhan berasal dari upaya dan perjuangan berkelanjutan. Jadi, upaya berkelanjutan, perjuangan hidup memerlukan pengorbanan. Jadi, kita mengubah mindset kita dari orang yang mengharapkan imbalan menjadi orang yang memberikan sumbangsi. Apa bedanya? Orang yang mengharapkan imbalan, dia akan selalu apa yang saya terima. Bagaimana keputusan-keputusan yang saya ambil ini akan mempengaruhi saya. Berapa lama saya terlibat di dalam keputusan tersebut, di dalam proyek tersebut, program tersebut. Lalu apa yang akan kamu berikan untuk saya supaya saya tetap terlibat? Perhatikan di sana banyak ungkapan saya karena dia hanya sekedar mengharapkan imbalan buat dirinya. Sedangkan mindset memberikan sumbangsi berbeda. Dia akan berpikir begini, apa yang bisa saya berikan untuk kamu? Bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi orang lain, akan mempengaruhi sesama, akan mempengaruhi kamu. Seberapa jauh saya bisa terlibat agar kita semua berhasil? Lalu apa yang harus saya berikan agar saya tetap terlibat? Apa yang dapat saya berikan? So, kalau kita mengharapkan imbalan, pastilah kita tidak akan memperoleh kepuasan batin. Karena apa? Karena kita hidup harus memberikan makna kepada sesama, memberikan manfaat kepada sesama. Dan itu yang menyebabkan potensi diri kita akan tampil lebih baik dan lebih baik. Itu yang menyebabkan kita akan memberikan kehidupan yang terbaik saat kita mempunyai mindset untuk memberikan sumbangsi. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di dalam paradigma perubahan berpikir? Apa sumbangsi yang perlu diketahui? Apa sumbangsi? Memang banyak sumbangsi peran yang bisa kita berikan di dalam kehidupan kita. Dan masing-masing orang berbeda-beda. Tetapi dalam kehidupan itu, sumbangsi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita siap menghadapi realitas kehidupan. Kenapa?
Realitas kehidupan ini adalah memperhatikan bahwa semua hal yang berharga di dalam kehidupan itu ada di puncak. Semua hal yang berharga itu ada di atas, ada di top, ada di puncak. Dan perjalanan itu menuju ke puncak adalah perjalanan mendaki. Kehidupan ini adalah pelajaran mendaki, menuju ke atas. Dan itu memerlukan yang namanya pengorbanan, membayar harga. Tetapi kita tahu bahwa jika sesuatu tidak menyulitkan, berarti itu nggak layak diupayakan. Sesuatu yang layak diupayakan itu pasti sulit. Seringkali kita harus memperhatikan kalimat tidak akan kita lakukan dengan tidak bisa kita lakukan. Itu berbeda. Paradigma itu berbeda karena sebenarnya pilihan yang buruk di dalam kehidupan bukan karena kurang bakat dan kemampuan yang menjadi hambatan terbesar bagi kebanyakan orang mencapai kesuksesan hidup. Bukan. Orang mungkin memiliki bakat, memiliki kemampuan, tetapi pilihan buruk. Adoniram Judson berkata demikian. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Jika Anda sukses tanpa pengorbanan, artinya seseorang telah berkorban untuk Anda. Dan jika pengorbanan Anda tanpa hasil, artinya seseorang akan sukses karena pengorbanan Anda. So, di sini berarti kita di dalam menghadapi realitas harus mampu membayar harga. James Collins dalam bukunya Good the Great menceritakan laksamana nama dia Jim Stockdale. Dia menyebutnya Stockdale Paradox. Stockdale adalah salah satu tentara yang mengalami penyiksaan begitu hebat selama 8 tahun di Vietnam Utara, di Hanoi. Selama 8 tahun itu dia bisa berhasil dan dia bisa membuktikan bahwa dia bisa hidup. Lalu James Collins mewawancarai dia. Gimana kondisi ketika kamu dalam masa-masa sulit di penjara pada waktu Perang Vietnam? Itu peristiwa yang menentukan dalam hidup saya. Dia menjelaskan, saya tidak pernah kehilangan keyakinan hingga akhir hukuman. Saya tidak pernah ragu bahwa saya tidak hanya akan keluar, tetapi saya akan menang. Terus, gimana kata James Collins? Orang-orang yang lain gimana? Orang-orang lain dia menyerah. Kenapa mereka menyerah? Karena mereka adalah orang optimis. Loh, kok orang optimis? Kata James Collins ketika mewawancarai. Iya, karena mereka orang yang berkata, nanti aku pas Natal keluar. Itu biasanya bulan Desember. Tapi ketika bulan Desember gak keluar, nanti pas Paskah aku keluar. Itu biasanya bulan April ya. Bulan April aku keluar. Enggak lagi. Pas Thanksgiving aku keluar November. Enggak keluar juga. Pas nanti lagi Natal berikutnya atau Desember berikutnya. Enggak juga keluar. Dan akhirnya mereka menyerah. So, jadi apa? Dia bilang ada 2 hal yang diperhatikan. Makanya disebut paradoks. Dan dari Stockdale ini, James Collins menyimpulkan, tetaplah yakin bahwa Anda akhirnya akan menang, terlepas dari apapun kesulitan. Dan bersamaan dengan itu, hadapilah setiap kebenaran paling kejam dalam realitas Anda saat ini, apapun bentuknya. Jadi sebenarnya ada 2 hal di dalam kesuksesan hidup, yaitu harapan dan kesulitan. 2 kata itu penting. Harapan artinya kekuatan untuk kita terus berjuang menuju kemenangan. Tetapi ingat,
ada satu kata yang penting juga di dalam kehidupan kita, yaitu kesulitan. Mampukah kita berkorban untuk menghadapi kesulitan itu? Peter Drucker, bapak manajemen modern, berkata, masa pergolakan adalah masa yang berbahaya. Tetapi bahaya terbesarnya adalah godaan untuk menyangkal kenyataan itu. So, ada dua hal. Ketika kita mengharapkan satu kemenangan, hadapi realita. Berani berkorban, berani membayar harga. So, salam perubahan dari mindset kita. Hanya mengharapkan imbalan. Dengan mindset kita memberikan sumbangsih dan mampu membayar harga. Salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.